Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban di jami'at talabah fi qismu ta'lim lughah Arabiyyah bi Jami'ah Juanda Bogor wa qismu ta'lim lughah Arabiyyah bi Jami'ah Muhammadiyah Al-Islamiyah Muhammadiyah Bima. Kaif halukum? Al-yawm kita hari ini alhamdulillah sudah di beberapa pertemuan ya. Mungkin ini video keempat terakhir saya. Insyaallah kita akan setelah mengetahui beberapa definisi tentang hakikat bahasa Arab haji dan umroh, kemudian juga ada dalil dan keutamaannya, kemudian pelaksanaan umroh haji dan umrohnya, dan maka sekarang kita akan menjelaskan tentang apa saja larangan-larangan dalam ibadah haji maupun umrah itu. Apa sih larangan-larangannya yang saat kita dalam melaksanakan berkait ihram atau dalam keadaan ihram? Yang pertama, bagi wanita dibolehkan memakai pakaian yang berjahit, sedangkan pria tidak dibolehkan memakai pakaian yang berjahit. Jadi yang berjahit itu untuk semua pakaian pria, yang laki-laki itu tidak diperkenankan. Kemudian bagi wanita tidak boleh menutup wajah dan telapak tangan, sedangkan pria tidak boleh menutup jari-jari kaki maupun kepala. Jadi sampai yang biasanya, mohon maaf, kalau perempuan yang suka pakai cadar itu tidak diperkenankan dalam melaksanakan ibadah umroh maupun hajinya. Jadi bisa diturunkan. Dan juga buat laki-laki tidak diperkenankan juga memakai alas kaki yang berjahit-jahit atau mungkin sejenis kaos kaki, itu tidak boleh. Ya, atau topi atau kopiah sekalipun itu nggak boleh buat laki-laki. Kemudian bagi wanita tidak dianjurkan mengecup hajar aswad, berlari-lari kecil pada saat tawaf, mencukur rambut serta mengeluarkan suara pada saat takbir ataupun talbiyah. Jadi memang sautunna auratun, jadi suaranya wanita itu adalah aurat, sehingga tidak diperkenankan untuk memiliki ruang gerak yang cukup lah. Jadi insyaallah diwakili dengan yang pria. Biasanya ini hal-hal hendak yang dilakukan sebelum niat ihram. Ya, ini udah disampaikan juga, tapi biasanya ini yang harus kita ulangi lagi sebelum jamaah dari Madinah ke Mekah. Biasanya niat mandi sunnah ihram, kemudian memakai kain ihram, memakai wangian di badan bukan di baju, memotong kuku, merapikan rambut yang tumbuh di badan, rambut, ketiak, kumis, rambut, kemaluan dan lain-lain. Jadi dirapikan rambutan, ada yang di ketiak, ada yang di badan, ada yang gimana. Jadi kenapa ini diulangi lagi hal-hal hendak yang akan kita gunakan atau akan yang kita pakai, baik dari Madinah ke Mekah atau baik dari Jakarta, dari Indonesia ke Mekah. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali larangan-larangannya. Karena ketika kita sudah berihram, kemudian kita pakai wangi-wangian, itu kena dam. Karena ketika kita sudah mau menggunakan kain ihram dan sudah berniat labbaik Allahumma umratan, kita gunting kuku juga sama. Kita nyukur, kita apa, pokoknya kalau ada yang bersifat putih segala macam, itu akan kena denda atau ada kewajiban untuk membayar denda. Makanya itu harus diulang lagi. Nah, ini adalah sekali lagi larangan-larangan ihramnya. Jadi untuk laki-laki memakai pakaian biasa, pakaian budget itu nggak boleh. Jadi yang pakaian biasa, kaos yang tadi saya pernah pakai, di dalamnya ada kaos, itu tidak boleh dipakai. Kemudian memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit juga tidak boleh. Kemudian menutup kepala yang melekat di kepala, mau topi, peci, kopiah, sorban, sejadah, apa segala macam di sekolah, itu tidak boleh. Kemudian bagian perempuannya memakai kaos dan sarung tangan juga tidak boleh. Menutup muka, memakai cadar, memakai masker juga tidak boleh. Jadi sesuatu yang melarang di antara bagi laki-laki dan perempuan itu tidak boleh. Nah, itu adalah perbedaan larangan laki-laki dan perempuan. Nah, ini larangan laki-laki dan perempuan digabungkan. Ini kan dipisah, ini digabung antara laki-laki dan perempuan. Ada disiplin-disiplin yang harus dipatuhi. Yang pertama, memakai wangi-wangian kecuali dipakai sebelum niat umrah. Jadi kalau misalkan belum niat, walaupun sudah pakai ihram dari hotel, boleh kita pakai dulu wangi-wangiannya.
Tapi jangan sampai sesudah niat. Nah itu bahaya. Di masjid area atau di masjid Dzulhulaifah. Kemudian memotong kuku, kemudian juga mencukur atau menggugurkan rambut atau bulu-bulu badan itu juga tidak boleh. Jadi semuanya sebelum berihram. Kemudian memburu dan menganiaya, membunuh binatang dengan cara apapun. Sampai semut kita cubit, kita mati juga nggak boleh. Sampai nyamuk kita kayak gini juga tidak boleh. Kemudian melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan sama. Jadi kadang suka ada jamaah umroh maupun haji, kita mah mau menikah tapi dalam posisi ihram, insya Allah nikahnya tidak sah. Kenapa? Justru malah itu dia kena larangan berihram, karena ketika sudah berihram tidak diperkenankan nikah ataupun menikahkan. Karena lebih baik selesaikan dulu ihramnya sampai tahallul, sampai sudah selesai baru mengadakan tentang resepsi ataupun akad pernikahan biasanya di Masjidil Haram. Seperti yang pernah saya jumpai, ada setelah sholat maghrib itu orang Saudi, ada KUA juga, ada petugas juga, ada wadahnya wabil tu nikah wa tazwiza bi angkah tuka wa zawaj suka ya besok wabil tu nikah. Nah itu biasanya dilakukan laki-laki saja, perempuannya nggak ikut, perempuan di rumah biasa aja, ada kurma, ada minuman, ada kopi, ada apa segala macam. Tapi ketika di rumahnya wah luar biasa kan, namanya juga kerajaan, sana kerajaan. Dan kemudian bercumbu dan bersetubuh tidak boleh, fala fusuko wala jidala. Nah itu nggak boleh tuh yang namanya fusuk, jidal, dan pala rofas juga tidak boleh. Jadi bercumbu, berhubungan, bersetubuh dalam berkeadaan ihram suami tidak boleh. Kadang ada guyonan dalam ibadah haji itu ada dari kamar barokah. Nah, kamar barokah itu biasanya buat pasangan suami istri. Dan kemudian mencabut ataupun memotong rerumputan atau tumbuh-tumbuhan juga tidak boleh. Kemudian mencaci, bertengkar, mengeluarkan kata kotor, dengki, hasut. Jangankan mengeluarkan kata-kata kotor, itu mungkin emang ada larangannya ya. Tapi kadang hati kita aja itu kalau misalkan mengeluarkan hati kalau ada yang sedikit kesel apa segala macam, itu juga tidak diperkenankan teman-teman. Nah makanya dari sini saya ingin merangkum dan menguatkan. Jadi ada dalam keadaan umroh maupun khususnya di bidang umroh itu ada berihram dan juga niat dilakukan di mikot yang telah ditentukan dan telah memakai baju ihram. Bacaan niat nawaitul umrata wa haramtu lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan, dari situ perbanyak untuk membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah itu tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sebut Hajar Aswad dengan niat tawaf umroh, tidak ada yang dikhusus dan segi macamnya. Kemudian juga sa'i, perjalanan melintasi antara Bukit Sofa dan Marwah juga 7 kali. Dan juga tahallul itu artinya tanda akan berakhir atau menggunting rambut. Disunahkan untuk laki-laki itu untuk digundul atau diratakan, tapi kalau untuk perempuan digunting sebagiannya. Dan yang terakhir tertib. Apa itu tertib? Jadi ketika kita niat habis itu kan umroh, habis niat ihram, habis itu kan kita tawaf. Nah setelah tawaf, karena sa'i itu lama dan juga jauh sampai 7,5 kilo, maka saya mah nggak mau sa'i, saya malah pengen langsung tahallul. Jadi setelah tawaf dia langsung tahallul. Nah dia ketika seperti itu maka umrohnya tidak sah. Jadi tetap harus berurutan niat ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Misalkan ihram, tawaf, tahallul, tertib, dia nggak mau sa'inya, nggak boleh. Itu insya Allah dia tidak sah. Nah mungkin itu sekian dari rangkuman penguatan dalam ibadah haji maupun umroh. Yang terpenting teman-teman semuanya istifadah dalam mata perkuliahan ini juga tidak hanya untuk teoritis dalam keadaan ibadah hajinya maupun umrah, tapi juga kita karena mata kuliah kita bahasa Arab haji dan umroh, maka kita harus memaksimalkan kompetensi kita agar kita bisa berkomunikasi. Karena sesungguhnya bahasa Arab
bahasa Arab di Arab Saudi akan berbeda dengan bahasa Arab yang ada di kita. Misalkan almaun, aina alma. Nah, ketika kita berbicara aina alma itu susah ditemukannya, tapi waidal moya di mana air. Nah, itu kita bisa mengetahui. Nah, itu sekedar nanti kita akan kita akan gali lagi beberapa komunikasi dalam pertemuan sinkronis insyaallah. Dan terima kasih atas perhatiannya, walaupun dijala syukri wa faiqul yahtaram wa jazakumullah khairan katsiran. Natamanna Allahumma rzuqna bi ziyaratil haramain, Allahumma rzuqna bi ziyaratil haramain, Allahumma rzuqna bi ziyaratil madinatil munawwarah wa makkahil mukarramah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu musta'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.